Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Sahabat, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita tergolong daripada umatnya yang mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para teman-teman sekalian, pada kesempatan video kali ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab hadis, yakni hadis ketiga kitab yang kita baca, kitab hadis yang disusun oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Mudah-mudahan dengan pembacaan hadis ini kita semua mendapatkan manfaatnya, kita bisa mendapatkan ilmunya, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus salis, hadis yang ketiga. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bunyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa sumi ramadan rawahul Bukhari wa Muslim. Teman-teman sekalian, hadis yang ketiga ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Abdurrahman yang bernama Abdullah bin Umar bin Khattab. Semoga Allah meridhai beliau berdua. Qala berkata Abdullah bin Umar, sami'tu telah mendengar saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, bunyal islamu ala khamsin, dibangun apa Islam ala khamsin atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah. Yang pertama adalah bersyahadat atau bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusannya Allah. Wa iqamis salati, dan mendirikan salat. Wa ita'iz zakati, dan menunaikan zakat. Wa hajjil baiti, dan pergi haji. Wa sumi ramadhana, dan berpuasa di bulan suci Ramadan. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadis ini, sebelum kita bahas sedikit mengenai makna yang terkandung di dalam hadis ini, perlu diketahui bahwa hadis ini mencakup daripada pondasi Islam, asasnya Islam. Jikalau kita ingin beragama Islam, maka amalkanlah 5 asas ini. Jangan sampai tidak. Ya. Oleh karena itu, di dalam hadis yang ketiga ini, Al-Imam Nawawi menyertakan atau menuliskan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ai an Abdullah wa abihi. Jadi ini hadis diriwayatkan oleh Abdullah dan juga abahnya yang bernama Umar bin Khattab. Nah, perlu diketahui teman-teman sekalian bahwa dahulu di zaman sahabat itu ada yang namanya al-abadilatil arba'ah. Yang mana maksud al-abadilatil arba'ah ini adalah sahabat yang mempunyai nama Abdullah. Jadi dikala itu ada 4 sahabat yang bernama Abdullah, maka dinamakan al-abadilatil arba'ah. Siapa itu al-abadilatil arba'ah itu? Pertama adalah Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Yang kedua adalah Abdullah bin Abbas. Yang ketiga adalah Abdullah bin Zubair. Sedangkan yang keempat adalah Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhum. Mereka ini di zamannya dikenal dengan al-abadilatil arba'ah. Jadi ada 4 orang di kala itu yang mempunyai nama sama, yaitu Abdullah. Maka dikenal
dengan 4 orang tersebut, namanya dikenal dengan Abadilatil Arba'ah. Namun Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bukanlah termasuk daripada yang dinamakan Al-Abadilatil Arba'ah. Sebab beberapa pendapat ulama, salah satunya adalah beliau ini meninggal terlebih dahulu atau lebih dahulu meninggal dibanding 4 sahabat yang ini. Baik para teman-teman sekalian, kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas ini memasuki Islam di kota Mekah bersama dengan Sayyidina Umar bin Khattab ayahandanya. Dan ketika itu beliau masih kecil. Dan beliau mengikuti abahnya, yaitu berhijrah bersama Sayyidina Umar ke Madinah bersama Sayyidina Umar. Dan Abdullah bin Umar ini termasuk fuqaha is-sahabah. Orang yang paling faqih, orang yang mengerti dari golongan sahabat, dan seorang yang mufti tentang ilmu fikih, dan orang yang zuhud di antara para sahabat lainnya. Dan dikenal beliau, diketahui ya, hajja sitina hajjatan. Beliau ini telah berhaji sebanyak 60 kali haji. Dan beliau melaksanakan umrah sebanyak 1000 kali umrah dan memerdekakan 1000 budak. Masya Allah, ini adalah beberapa manaqib mengenai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kemudian para sahabat sekalian, di satu riwayat mengatakan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau di Abdullah bin Umar ini telah meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 600.030 hadis. Sebanyak 600.030 hadis. Dan beliau umurnya itu mencapai 84 tahun. Umur beliau mencapai 84 tahun. Kemudian beliau meninggal dunia di kota Mekah dalam keadaan syahid. Ya, beliau dibunuh. Nah, kemudian kita akan bahas mengenai hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Qala, berkata Abdullah bin Umar, sami'tu Rasulullah, saya telah mendengar Rasulullah. Wa fi nuskhatin an-nabi, dalam satu riwayat, dalam satu manuskrip, ya, dalam satu nuskhah dikatakan sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda Nabi Muhammad, bunyal islamu ala khamsin, dibangun apa Islam atas 5 asas, atas 5 fondasi, atas 5 dasar, ala khamsin qawaidin, atas 5 qawaid. Ya. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan ala khamsatin, ya, dengan memakai tak marbutoh di lafaz khamsunnya. Yakni 5 perkara atau 5 dasar atau 5 rukun. Islam ini didasari oleh 5 rukun, atau kita sebut dengan 5 dasar, atau kita sebut dengan 5 sesuatu. Nah, yang dimaksud dengan Islam di sini adalah tidak akan sampainya seseorang kepada Islam kecuali melaksanakan 5 dasar ini. Ya. Dan tidak akan ditemukan seseorang itu beragama Islam kecuali orang tersebut menjalankan 5 dasar Islam ini. Yang pertama adalah syahadati, ini bersaksi. Boleh dibaca syahadati, boleh dibaca dengan menjadikan atau bayan atau badal dari khamsin, boleh juga dirafa'kan dengan sebab dia menjadi mubtada dan khobarnya mahdzuf, takdirnya minha. Boleh juga dia menjadi khobar yang mana mubtadanya dibuang, takdirnya ahaduha syahadatun. Ya. Boleh juga dia dinasabkan lafaz syahadah ini dengan fi'il yang dibuang, takdirnya a'ni syahadatan. Ya, jadi boleh dibaca apa saja, asalkan kita tahu i'rabnya. Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Yakni asas Islam yang pertama adalah bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusannya Allah. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama kali asasnya Islam itu adalah bersyahadat, yakni mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian wa iqamis shalah, mendirikan salat.
maksud sholat di sini adalah sholat yang wajib. Sebagaimana kita ketahui, sholat yang wajib di dalam Islam hanya 5. Ya, dalam satu hari atau 24 jam itu hanya 5 waktu yang diwajibkan. Yaitu sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Nah, yang dimaksud dengan wa iqamis sholat di sini itu bagaimana? Apakah hanya menjalankan sholat saja? Apakah hanya sekedar menggugurkan sholat saja? Apakah hanya sekedar melaksanakan di waktunya sholat saja? Atau bagaimana? Nah, para ulama menjelaskan wal muradu bi iqamatiha. Adapun yang dimaksud dengan mendirikan sholat ini adalah al muhafazatu 'alaiha, yakni menjaga sholat tersebut. Dalam hal apa? Di waktunya. Jadi kita ini menjaga betul-betul sholat kita di waktunya. Jangan sampai kita melaksanakan sholat di luar waktu sholat. Atau kita mengkodoknya tanpa didasari dengan uzur syar'i. Bukan hanya kita menjaga melaksanakan sholat di waktunya saja, tapi ma'a istifa'i syurutiha wa arkaniha. Yaitu memenuhi segala syarat-syaratnya sholat, begitu pula rukun-rukunnya sholat. Jadi bukan hanya menjaga melaksanakan sholat di waktunya saja, tetapi pelaksanaannya itu harus terpenuhi daripada syarat dan rukun-rukunnya. Apabila kita melaksanakan ibadah sholat tanpa ada syarat dan rukun, maka sholatnya tidak sah. Otomatis kalau sholat kita tidak sah, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, makanya kita harus belajar ilmu agama khususnya sholat, karena sholat itu butuh kepada ilmu sholat. Ya, sebagaimana kita ketahui dalam kitab Zubat dikatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Jadi segala amal ibadah atau segala amal perbuatan yang baik, kalau seandainya tidak ada ilmunya, tidak didasari dengan ilmu, maka amalan tersebut mardudatun, ditolak, la tuqbalu, nggak akan diterima. Jadi percuma saja orang tersebut melaksanakan suatu ibadah, tapi tanpa didasari dengan ilmu, maka sholatnya tidak diterima, khususnya sholat yang memenuhi syarat dan rukunnya saja belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi seseorang yang tidak tahu mengenai ilmu sholat. Sangat disayangkan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita semangatkan diri kita untuk mempelajari ilmu fikih khususnya, ilmu yang mempelajari tentang ilmu sholat. Janganlah kita bermalas-malasan dalam hal menuntut ilmu, khususnya ilmu yang menjadikan kita ini bisa menjalankan ibadah yang wajib, seperti sholat, zakat, dan lainnya. Waqad warada fil hadis, dan telah datang satu riwayat dalam satu hadis, barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu, yakni wudhunya dijaga, waktu-waktunya dijaga, dan rukuknya dijaga, sujudnya pula dijaga, dan dia tahu bahwa yang namanya sholat dan apa-apa yang di dalamnya itu adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena jasadahu haraman 'alan nar, maka jasadnya orang tersebut diharamkan oleh atas api neraka. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara kita hanya menjaga sholat saja, yakni menunaikannya dengan cara wudhu yang benar sesuai dengan syariat, dan kita melaksanakan tepat di waktunya, dan kita melakukan ruku sesuai dengan ilmunya, dan sujud demikian pula, dan kita tahu bahwa sholat itu adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita tunaikan, maka orang tersebut insya Allah akan diharamkan jasadnya nanti di yaumil qiyamah terhadap api neraka. Juga satu dikatakan, ada satu riwayat, idza kana yaumul qiyamati umira bi tabaqatil musallina ila jannah. Nanti di akhirat akan diperintahkan kepada orang-orang yang melaksanakan sholat, yang menjaga sholatnya, akan digiring ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka satu golongan yang pertama itu muncul. Ketika muncul golongan pertama ini, yang mana mereka semua bercahaya luar biasa. Dikatakan cahayanya kasyamsi, seperti cahaya matahari. Jadi golongan pertama ini datang masuk ke dalam surga yang sedang mereka itu dalam keadaan bercahaya luar biasa, bagaikan matahari.
Maka berkatalah malaikat karena takjub dengan hal demikian, fataqulul malaikatu, maka berkata malaikat, man antum, siapa kalian? Qalu, mereka menjawab, nahnul muhafizuna 'alas salati. Kami ini orang-orang yang menjaga salat. Qalu, berkata lagi malaikat, kaifa kanat muhafazatukum? Bagaimana caranya kamu menjaga salat kalian? Qalu, maka mereka menjawab, kunna nasma'ul adhana wa nahnu fil masjidi. Keadaan kami ketika kami mendengar azan, kami sudah berada di dalam masjid. Masya Allah. Ini golongan pertama yang masuk ke dalam surganya Allah dari di antara orang-orang yang menjaga sholatnya, yang mana mereka ketika mau masuk ke dalam surganya Allah, ya, itu mereka semua itu dalam satu golongan itu, mereka mengeluarkan cahaya yang luar biasa, yang terang bagaikan matahari. Nah, ini golongan ini bisa didapatkan oleh karena mereka menjaga sholatnya dengan cara ketika mereka mendengar adzan, mereka sudah ada di dalam masjid. Kalau kita ingin mendapatkan cahaya seperti matahari nanti masuk surga, maka amalkanlah ini. Kemudian datanglah satu kelompok lagi, satu golongan lagi yang lain. Kal qamar, namun cahaya ini berbeda. Cahaya yang berbeda dari yang pertama. Kelompok yang kedua ini mereka pun bercahaya, tapi cahayanya tidak seterang yang pertama. Namun mereka cahaya bagaikan matahari, bagaikan bulan, tapi bulannya bulan purnama. Maka berkatalah malaikat, bertanyalah malaikat, man antum, siapa kalian? Qalu, mereka menjawab, nahnul muhafizuna 'alas salati. Kami ini orang-orang yang menjaga salat. Berkata lagi nih malaikat, kaifa kanat muhafazatukum? Bagaimana cara kalian menjaga salat kalian? Qalu, maka menjawab mereka, kunna natawaddau qabla al-waqti thumma nahduru ma'a sima'il adhan. Kami dulu berwudu sebelum datangnya atau masuknya waktu sholat. Jadi belum waktu sholat masuk, orang tersebut sudah wudu nih golongan. Thumma nahduru ma'as sima'il adhan. Kemudian kami mendatangi masjid, menghadiri masjid atau musola atau tempat pelaksanaan sholat ketika mendengar azan. Jadi golongan kedua ini adalah orang-orang yang berwudu sebelum masuk waktu sholat. Ketika azan berkumandang, mereka berjalan menuju tempat sholat. Golongan ini nanti di akhirat akan bercahaya, cahayanya bagaikan bulan purnama. Masya Allah. Kemudian datang lagi satu kelompok, satu golongan. Yang lainnya yang ketiga. Kal kawakib, namun mereka cahayanya bukan seperti matahari, bukan pula seperti gerhana bulan purnama, akan tetapi seperti cahaya bintang-bintang. Fataqul malaikat, maka malaikat pun bertanya kepada mereka, man antum, siapa kalian? Qalu, mereka menjawab, nahnul muhafizuna 'ala sholati, kami orang-orang yang menjaga salat kami. Qalu kaifa kanat muhafazatukum? Malaikat bertanya lagi, bagaimana caranya kalian menjaga salat kalian? Qalu, mereka menjawab, kunna natawaddau ba'dal adzan. Kami melaksanakan wudu atau berwudu setelah mendengarkan azan. Jadi kalau barang siapa yang seandainya mendengar azan atau setelah mendengar azan kemudian dia berwudu, langsung mendatangi masjid atau mendatangi musola atau tempat ibadah, sholat, maka orang tersebut nanti di yaumil qiyamah wajahnya atau tubuhnya bercahaya bagaikan cahaya bintang-bintang. Masya Allah, summa Masya Allah. Kemudian para teman-teman sekalian dimuliakan Allah, ruwiya marfu'an, ada satu riwayat statusnya marfu', awalu ma yuhasibu bihil abdu yaumal qiyamah as-salatu. Pertama kali yang akan dihisab seorang kepada seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Nah, ini penting nih. Ya. Jangan remehkan salat. Nanti di yaumil qiyamah yang pertama kali yang akan dihisab kepada seorang hambanya Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Fa in saluhat saluhasairu amalih. Kalau salatnya ini baik, maka akan menjadi baik seluruh amalnya.
Kalau seandainya sholatnya rusak, maka amalnya pun ikut rusak. Amal-amalnya ikut rusak. Ya. Fa'in fasadat fasada sairu amalih. Nah, makanya hati-hati nih, teman-teman sekalian. Mari sama-sama kita memperbaiki diri, khususnya sholat kita. Ya, khususnya sholat kita. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan hadisnya, wa ita'iz zakati, dan menunaikan zakat, yakni menyerahkan zakat kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Kenapa dinamakan zakat? Li'annaha sababun fi zakail mali wa namuhu wa husulul barakati. Kenapa dinamakan zakat? Karena dengan kita melaksanakan zakat akan menjadi sebab di dalam membersihkan kita punya harta. Jadi zakat itu adalah pembersih harta kita dan tumbuhnya kita punya harta. Dan zakat itu pula dapat menumbuhkan harta. Wa husulul barakati fihi, dan kita akan mendapatkan barokahnya ketika kita mengeluarkan harta kita untuk zakat. Jadi para sahabat-sahabat sekalian, teman-temanku yang seiman dan seagama, kalau kita diperintahkan untuk zakat, maka tunaikanlah bagi orang-orang yang sudah terkena hukum zakat. Sebagaimana kita ketahui dalam Islam itu zakat ada dua, ada zakat mal, ada zakat badan. Oleh karena itu kita pelajari ilmunya, lalu kita amalkan ilmu tersebut. Sehingga Islam kita menjadi sempurna, yaitu menunaikan zakat. Sebab ada satu riwayat yang mengatakan, hasinu amwalakum biz zakat. Bentengilah oleh kalian harta-harta kalian dengan mengeluarkan zakat. Dan berobatlah dan sembuhkanlah akan penyakit-penyakit kalian dengan cara bersedekah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim, ya, dan juga Wal Khatib fi Tarikhil Baghdad. Begitu juga diriwayatkan oleh Imam Al-Haythami di dalam Majma'uz Zawaid. Ya, jadi kalau ingin kita ini punya penyakit sembuh, maka sedekahlah. Kalau kita ingin harta kita terjaga dari kehilangan, kemalingan dan sebagainya, atau harta kita lenyap, atau harta kita tidak bermanfaat atau tidak berkah, maka lindungilah harta kita dari hal itu dengan menunaikan zakat. Dalam sebuah riwayat mengatakan, ma dha'a malun fi barrin aw bahrin illa min adami zakah. Tidak ada hilangnya harta di dalam bumi maupun di atas lautan, ya, di atas bumi atau di atas lautan, kecuali dari tidak pernah mengeluarkan zakatnya. Artinya orang yang tidak mengeluarkan zakatnya ketika sudah memenuhi syarat-syarat untuk dizakati hartanya, maka Allah akan mengirimkan bala kepada orang tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara menghilangkan harta tersebut, dengan cara mungkin tidak barokahnya harta tersebut, dan lain sebagainya. Bahkan bisa mendatangkan bala atau musibah kepada orang-orang yang tidak mau melaksanakan zakat. Kemudian teman-teman sekalian, Rasul melanjutkan sabdanya, wa hajjil baiti, dan pergi haji ke Mekah. Ini hukumnya wajib ya teman-teman, hukumnya wajib alal mustati'i. Tapi kewajiban haji ini gak semua orang, hanya bagi mereka yang mustati', yang mampu. Yang mampu apa? Mampu melaksanakan haji dari segi biaya dan lain sebagainya. Biaya dia hidup di Mekah, biaya untuk keluarganya ditinggalkan pergi haji, biaya ongkos pergi pulang haji, itu sudah ada dan waktunya sudah ada, maka wajib bagi dia melaksanakan haji. Tapi bagi kita yang belum mampu untuk pergi haji, baik dalam waktu, khususnya dalam pendanaan, kita belum diwajibkan pergi haji. Dan pergi haji ini, sahabat sekalian, tidak perlu kita ini ngoyok lah bahasanya. Bahasanya kalau kita sudah ada uang, maka kewajiban haji di situ. Kalau kita belum punya uang, maka kewajiban haji
belum diwajibkan kepada kita karena tergolong kita belum orang yang mampu. Tapi kalau sudah dimampukan oleh Allah dengan cara bagaimana? Dengan cara kita punya warisan tiba-tiba dan cukup kita biaya atau uang kita untuk berangkat haji, maka tunaikanlah haji. Maka kita sudah diwajibkan ketika itu. Tapi kalau kita belum ada uang, maka belum wajib haji kita. Ya, jadi tidak terlatih kita ini tidak tidak terlalu diupayakan banget gitu. Kita pengen pergi haji. Ya, jadi syarat-syaratnya diantaranya adalah kalau kita punya uang, maka kewajiban haji kita laksanakan. Kalau belum ada, ya sudah. Ya, jangan sampai kita ngutang atau yang lainnya. Karena kewajiban haji itu ketika kita mempunyai harta dan mencukupi harta itu untuk ongkos haji. Kalau kita belum punya, maka belum diwajibkan pergi haji. Sahabat sekalian, kemudian wa fi'luhu yukaffirus shaghair wal kabair. Kalau kita seandainya diberikan oleh Allah kemampuan untuk berangkat haji, berangkat karena mengerjakan haji ini dapat menghancurkan pahala dosa yang kecil maupun dosa-dosa besar. Masya Allah. Ya. Sahabat sekalian, wa zakara Ibnul Imadi, mengatakan Ibnul Imad, ana hikmata tarakkubihi minal ha'i wal jimi. Hikmah tersusunnya kalimat haji ini dengan ha dan jim itu merupakan isyarah atau isyarah kepada ha itu bermakna al-hilmu, jim itu bermakna al-jarmu. Ya, seakan-akan al-hilmu itu adalah kelembutan Allah. Al-jirmu, jim itu adalah dosa. Jadi seakan-akan seorang hamba berkata, ya Rabbi ji'tuka bijirmi ay zambi litaghtafira bihilmika. Wahai Tuhanku, aku mendatangi engkau dengan dosa-dosaku, agar supaya engkau ampuni dengan sifat lemah lembutmu. Masya Allah, ini merupakan makna atau faedah kenapa tersusunnya haji ini dengan huruf ha dan juga jim. Nah, wala yajibul hajju illa marratan wahidatan fil umr. Jadi haji ini ya tidak wajib hukumnya kecuali hanya satu kali saja. Dalam seumur hidup hanya satu kali kewajiban haji. Ya. Jadi kalau pergi haji sudah sekali maka gugur sudah, selesai kewajibannya. Ya. Jadi kedua kali, ketiga kali hukumnya tidak wajib itu. Yang wajib hanya satu kali seumur hidup. Ada salah satu riwayat mengatakan man hajja hujjatan adda faridahu wa man hajja saniyatan dayana rabbahu wa man hajja salasa hujajin harramallahu sya'rahu wa basyarahu 'alan nar. Barang siapa yang pergi haji dan menunaikan kewajibannya, maka orang tersebut telah melaksanakan kewajiban rukun Islam yang kelima, yakni melaksanakan ibadah haji. Pertama kali dikerjakan, maka dia sudah menunaikan kewajiban rukun Islam dia yang kelima, yakni melaksanakan ibadah haji. Nah, ketika ada orang yang melaksanakan haji yang kedua, maka seakan-akan dia itu menghutangkan kepada Allah. Dan barang siapa yang pergi haji selama 3 kali haji, maka Allah akan haramkan rambutnya dan kulit-kulitnya dari api neraka. Masya Allah, Masya Allah. Nah, kewajiban haji ini menurut mazhab Syafi'i, teman-teman, adalah tarakhi ya. Boleh diakhir-akhirkan. Artinya kalau kita belum mampu, masih ada beberapa yang perlu atau kurang maksudnya, maka boleh kita tunda tahun depan. Tapi kalau sudah mencukupi semuanya, maka wajib hukumnya. Nah, berkata Syekh Muhammad Shahibu Abu Hanifah juga demikian. Namun Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan melaksanakan ibadah haji ini alal fawr, kewajibannya harus cepat-cepat ditunaikan. Begitu juga sependapat dengan Imam Malik dan Imam Ahmad adalah Abu Yusuf Shahib Abu Hanifah. Begitu juga Imam Muzani demikian. Seandainya para teman-teman sekalian,
dihadapkan kita tentang dua keadaan. Yang pertama, kita punya budget, yang mana budget ini cukup untuk salah satunya. Ya, ini kita dihadapkan dengan perkara kita mau nikah atau kita mau pergi haji terlebih dahulu. Sedangkan dananya nggak cukup. Kita harus memilih salah satu. Pada tahun ini saya punya uang sekian. Saya juga pengen haji, tapi saya juga pengen nikah. Misalkan didesak oleh pihak perempuan pengen dinikahkan tahun ini. Tapi kita juga ada keinginan tahun ini ingin melaksanakan haji. Maka bagaimana caranya kita memilah dengan yang terbaik? Menurut ulama, lebih afdol bagi orang yang bisa menjaga kemaluannya terhadap perkara-perkara yang hukumnya haram dan juga dia bisa mampu menjaga dari perbuatan zina, maka lebih afdol dia menunaikan haji terlebih dahulu. Jadi haji dulu dia utamakan bagi orang yang bisa menjaga kemaluannya dengan baik. Namun, bagaimana kalau orangnya nggak bisa? Artinya orang ini kalau tidak nikah tahun ini, dia mungkin bisa melakukan sesuatu perbuatan yang hukumnya bisa menjatuhkan kehormatannya. Seperti melakukan hal-hal dosa yang berkaitan dengan seks misalkan. Ya. Atau dia bisa melakukan sebuah perbuatan zina. Na'udzubillah, na'udzubillah. Maka orang tersebut dahuluilah oleh dia nikah dibanding haji. Sebab itu dapat menyelamatkan agamanya dan juga kehormatannya. Bahkan wajib hukumnya ya mendahulukan nikah kalau seandainya dia benar-benar sudah tidak kuat lagi pengen nikah, ya, pengen berumah tangga. Oleh karena itu dahulukan nikah. Sebagaimana hukum haji wajib, maka umroh pun hukumnya wajib, ya. Menurut Imam Syafi'i, yakni sekali dalam 1 kali umur kita. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, umrah itu hukumnya sunnah. Dan juga menurut sebagian ulama Syafi'iyah, bahwa umrah itu hukumnya pula sunnah. Kemudian para sahabat sekalian, ada satu faedah, tatkala Allah menyuruh manusia untuk menyembah Allah, pada badan-badan mereka dan harta-harta mereka, jadi maksudnya, Allah memerintahkan kita agar kita beribadah kepada Allah dengan badan kita, anggota tubuh kita, dan Allah pun memerintahkan kita beribadah kepada Allah dengan harta-harta kita. Makanya Allah menjadikan bentuk-bentuk ibadah itu ada kalanya bentuk ibadah badaniyah mahdhah, yakni hanya berbentuk ibadah badan saja, seperti apa? Salat. Dan terkadang ada bentuk ibadah yang hanya ibadah semata-mata maliyah mahdhah. Ini bentuknya semata-mata hanya harta saja. Seperti apa? Seperti zakat. Dan terkadang tersusun tuh, tergabung antara ibadah badan dan juga ibadah harta. Ini terkandung dalam ibadah haji. Begitu juga puasa. Puasa juga bisa terkandung ibadah badan dan juga ibadah harta. Jadi para sahabat sekalian, itulah caranya kita beribadah kepada Allah, yakni dengan badan kita atau tubuh kita dan juga dengan harta kita. Jangan sampai kita punya harta lebih tapi kita gunakan untuk bukan beribadah kepada Allah, kita gunakan untuk maksiat kepada Allah, kita pelit terhadap kebaikan. Jangan sampai. Sebab orang yang dititipkan dunia atau kekayaan dunia itu adalah suatu ujian dari Allah Subhanahu wa taala agar dia ini bisa lulus ujiannya terhadap harta yang Allah amanahkan kepadanya. Begitu juga orang yang tidak punya. Jangan pernah merasa kecil di hadapan orang kaya. Ya, tidak, karena kekurangan harta dunia pun itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kedua-duanya adalah ujian. Jadi salah satunya tidak saling membanggakan dan tidak saling merasa minder terhadap orang-orang yang punya, yang kaya lah bahasanya. Tidak boleh. Islam tidak mengajarkan demikian. Ya, bagi orang kaya, ya tolong, kita jangan memandang orang itu dari hartanya, tapi dari ilmunya, dari takwanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang belum punya, atau orang miskin, atau orang fakir.
Jangan kita merasa rendah di hadapan orang-orang kaya, karena mereka juga hamba Allah, harta mereka pun ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah saumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, yakni maksudnya al-imsaku anil mufattirati fi naharihi biniyatihi. Yakni menjaga dari perkara-perkara yang membatalkan puasa di siang harinya dengan niat. Nah, perlu diketahui, puasa Ramadan ini difardukan pada tahun kedua Hijriah. Nabi Muhammad SAW berpuasa sebanyak 9 kali Ramadan. Semuanya kurang kecuali hanya satu, beliau sempurna. Artinya kurang di sini ada yang 30 hari, ada yang cuma 30 hari. Selebihnya Rasul melaksanakan ibadah puasa sebanyak 29 hari. Para sahabat yang dimuliakan Allah, adalah salah satu lagi faidah mengenai Ramadan. Dinukil dari Imam Ibn Hajar, inna tamanniya zawali Ramadan minal kabair. Ini kalau ada orang ketika datang bulan Ramadan, dia ini berharap ketika dia menjalankan ibadah puasa di tengah-tengah atau di awal, bahkan sebelum Ramadan datang, hatinya itu nggak senang dengan Ramadan. Ya, hatinya nggak senang. Ketika datang bulan Ramadan, dia melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, pengen cepat-cepat Ramadan ini segera berakhir. Nah, kalau ada orang yang seperti itu termasuk perkara dosa besar. Ini menurut Imam Ibn Hajar. Sebagaimana berkata Al-Amiru, idza kana bughdhan lil ibadah. Begitu juga kalau kita ibadah ini tapi kita nggak senang, benci terhadap ibadah pun demikian. Jangan sampai kita benci ibadah di bulan suci Ramadan. Jangan sampai pula kita benci dan tidak ingin adanya Ramadan. Itu termasuk dosa besar. Ya, apalagi mengingkari adanya bulan suci Ramadan itu termasuk daripada perbuatan kufur. Ya, maka kita tidak boleh berharap atau berkeinginan bahwa Ramadan lekas selesai. Ini termasuk dosa besar. Warubbama yukhsha minhul kufru wal billah. Dan terkadang dikhawatirkan orang tersebut bisa terkena kufur, ya. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma yukhalifu ta'zima sya'irillahi ta'ala. Dan apa-apa yang menyalahi daripada syiar atau mengagungkan syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita nggak suka dengan syiar Islam, kita orang Islam, boleh jadi kita nih nanti dikhawatirkan kita menjadi kufur. Nauzubillah, summa nauzubillah. Rawahul Bukhari wa Muslimun wallahu a'lam bishawab. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sekalian, teman-teman yang dimuliakan Allah, selesailah pembahasan secara singkat hadis yang ketiga yang disusun oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan bersama-sama. Semoga kita bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita semua diberikan oleh Allah kesehatan, kemakmuran, dan moga-moga apa yang menjadi hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Allah as'alu ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.